Assalamualaikum Bang Dula. Apa kabar? Sehat nih Bang Dula pagi hari ini. Alhamdulillah, Masya Allah, sehat-sehat, Jumat baik ya. berkah. Banyak Ya, kisah di amin. negeri kita ini, berita-berita yang tak pernah habis lekang oleh keadaan zaman. KPK. Ya, Di hari pajak ini pun pegawai pajak yang kemarin ditangkap KPK ternyata bagaikan gunung es. Apa penyebabnya? Ini kok jadi KPK bererot urusan bini orang lah kena samber, urusan uang jalan lah, 5 dibilang 6, apalagi urusan belum lagi zaman dulu ya urusan helikopter dan lain-lain. Apa ini sebuah skenario untuk merusaknya atau apa yang terjadi sebenarnya Bang Dullah menghadapi lembaga yang dulu kita banggakan ini untuk membereskan masalah korupsi yang nampaknya sudah luar biasa di negeri ini. Silakan Bang Dullah, awal kisah ini. ya, baik, terima kasih. Saya sudah pernah kemukakan beberapa kesempatan bahwa Shirley ini dipaksakan untuk jadi ketua KPK itu karena punya dua misi. Pertama, melindungi para pejabat-pejabat tinggi negara yang ada pada koalisi sekarang ini daripada diproses oleh penegakan hukum. Yang kedua adalah menghancurkan KPK dari dalam supaya kemudian tercipta kesan bahwa tidak perlu lagi ada KPK karena KPK tidak beda dengan kepolisian kejaksaan sehingga kemudian KPK dibubarkan. Itu bisa kita lihat dari fakta bahwa kasus pemerasan di rutan KPK itu terjadi pada tahun 2021. Jadi tahun 2021 itu adalah periodenya Firly masuk 2019. Jadi sehingga dengan begitu maka rekrutmen pegawai KPK dari 2004 sampai 2011 itu masih berdasarkan SOP yang ada di KPK. Misalnya persyaratan untuk menjadi pegawai KPK itu adalah integritas dan profesional. Integritas itu nilainya dari 1 sampai 5. Kalau nilainya minimal 4 itu baru lulus. Jika tidak maka tidak lulus. Nah, berarti bahwa ketika 2019 ketika Firly jadi ketua KPK, rekrutmen dan seleksi pegawai KPK tidak lagi menggunakan ukuran standar yang dulu di KPK diterapkan itu. Saya berikan contoh misalnya 2007 pegawai KPK mau perlu 100 pegawai baru yang mendaftar itu 27.000 orang. 27.000 orang itu adalah fresh graduate. Perlu 100 daftar 27.000. Yang lulus cuma 45 orang. Yang lulus cuma 45 orang. Nah, kemudian tahun berikutnya karena tidak tercapai target ditambahkan menjadi 150 orang untuk perlu, maka yang mendaftar itu 29.000 orang. Fresh graduate. 29 orang itu hanya sekitar tidak sampai 100 orang yang diterima. Jadi ketat sekali pada waktu itu. Nah, ketika Firly jadi ketua KPK asal comot saja dari orang-orang dia dari kepolisian apa segala macam, akhirnya terjadilah seperti sekarang itu. Yang kedua, soal perjalanan dinas, uang perjalanan dinas. Waktu periode sampai saya paling tidak sampai kepemimpinan Abraham Samad dan itu orang KPK atau pejabat KPK kalau bukan karena pengabdian tidak mau ke daerah, tidak mau bertugas ke daerah. Kenapa? Karena pengalaman itu biasa nombok. Ya, biasa nombok. Misalnya saya sudah pernah ceritakan saya tugas ke daerah, terus kemudian pesawat landing di bandara itu sudah malam. Jadi saya pikir ngapain ke kantor sudah malam kan? Jadi saya ambil taksi saja langsung pulang ke Depok. Nah, dari bandara sampai Depok itu kan lebih hampir 200.000 lebih kan. Jadi kemudian besoknya saya sampaikan laporan pertanggungjawab ke bagian keuangan. Kemudian itu besoknya saya ditelepon sama bagian keuangan, Pak Abdullah harus ganti rugi ini karena biaya transport Pak Abdullah itu melebihi kota yang sudah ditetapkan. Jadi sehingga saya waduh, saya tanya berapa kurang berapa, jadi saya harus nombok, saya harus bayar gitu. Jadi itu yang saya katakan kalau bukan pengabdian, orang KPK itu nggak mau ke daerah karena bisa nombok seperti itu. Nah, karena rekrutmen sudah tidak mempertahankan lagi atau mengikuti lagi SOP yang ada, maka kemudian mereka anggap itu adalah satu kesempatan. Itu soal
Yang faktor kedua bahwa waktu KPK sebelum diamandemen undang-undangnya, KPK itu bukan ASN. KPK itu lembaga negara yang independen. Nah, ketika undang-undang KPK diamandemen oleh Jokowi, maka KPK itu ASN. Nah, kalau ASN kami ikuti pola ASN. Nah, pengalaman saya di KPKPN sebelum KPK, itu saya menemukan ada pejabat ASN yang pergi ke daerah itu 250 hari dalam setahun. Coba bayangkan Mas Ihsan, 250 hari dalam setahun. Jadi kapan dia masuk kantor seperti itu? Karena pada waktu itu penghasilan yang terbesar dari PNS itu adalah perjalanan dinas. Jadi misalnya dia harus naik pesawat Garuda, tapi dia naik pesawat yang lain yang bisa harga 50% selisih. Dulu ada Merpati, adalah Mandala, segala macam. Nah itu. Nah, sehingga dan begitu maka itu bisa untung. Kemudian ada biaya untuk hotel, tapi dia tidak nginap di hotel, dia nginap di keluarganya atau nginap di losmen, maka juga sekian seperti itu. Nah, karena itu waktu KPK, waktu saya masih di sana, ketentuan yang kami berlaku itu adalah bahwa ketika laporan pertanggungjawaban, maka bukan kami periksa tiket, tapi kami periksa boarding pass. Kenapa boarding pass? Karena kalau periksa tiket, pemerintah kan harus pakai tiket Garuda. Dia naik Merpati, ada dia naik Mandala atau apa, kalau sekarang itu Lion apa segala macam. Maka sudah itu kemudian sampai di Jakarta dia pergi ke travel bureau, dia beli tiket Garuda bodong, Garuda 75.000. 75.000 itu masih di Jakarta. Jadi dia lampirkan itu tiket. Saya seperti itu. Nah, karena itu maka kami tentukan harus boarding pass. Berarti dia naik pesawat. Nggak bisa bodong. Tapi kemudian waktu di bandara pernah sekali waktu orang bandara beritahu saya, dia betul, Pak Budha, boarding pass juga bisa dipalsukan. Waduh, bagaimana boarding pass bisa dipalsukan? Jadi kalau seperti Lion mungkin bisa saja karena kertas selembar kan. Tapi kalau Garuda kan tebal kertasnya, bisa juga dipalsukan seperti itu. Nah, jadi pola yang sekarang diterapkan oleh Firly itu, dia tidak menerapkan SOP itu, tidak lagi menerapkan kode etik itu, maka kemudian yaitu perjalanan dinas 5 orang dibuat 6 orang yang berangkat 5 orang. Nah itu pengalaman ASN yang begitu ada pengalaman yang saya temukan itu katakanlah misalnya 15 orang, cuma 2 orang yang berangkat ke daerah kemudian minta cap itu cap itu sudah kemudian uangnya diambil oleh mereka seperti itu. Maka kemudian waktu masih saya di sana ditetapkan perjalanan dinas itu bukan langsung tapi at cost. Kalau ASN itu kan langsung kan dikasih 10 juta ya udah menjadi hak dia. Tapi kalau at cost dikasih 10 juta, kalau hanya habis 5 juta harus dikembalikan ke kantor. Nah itu problem, sehingga saya melihat bahwa ini sistem yang yang ada di ASN itu kemudian diterapkan lagi di KPK. Saya ingat dulu Novel Baswedan waktu mau berhenti dari dari kepolisian, saya bilang jangan, Anda itu calon jenderal, harus pikir matang-matang. Dia bilang sudah Pak, saya sudah istihara, kalau saya kembali ke kepolisian nanti seperti begitu lagi terulang lagi dikerjain lagi seperti itu. Masya Allah. Bang Dullah, ini banyak orang bilang ini kemarin tuh ada peristiwa ya di publikasi di urusan BTS ya, yang banyak pejabat juga namanya jadi hilang tuh, bingung juga, tahu-tahu ada 27 miliar digendong sama pengacara, dikembalikan lah kejaksaan. Nah ini juga banyak orang bilang kembali uang, hapus perkara. Ada lagi ujung-ujungnya duit diplesetkan lah. Apakah sudah separah itu, dan adakah sebuah harapan Bang Dullah dari bangsa ini? Kalau kita lihat gaji udah pada gede. Kita lihatlah kemarin juga di Singapura yang katanya negara nomor 1 lah di dunia itu, kalau nggak salah tingkat korupsinya nomor 4 lah. Itu juga pusing dia menghadapi gaji 600 juta sebulan, masih ada kebocoran juga, cuman pada tataran lain. Apa yang Bang Dullah lihat ini, manusia salah pendidikan atau apa yang terjadi di negeri kita ini, Bang? Ya, jadi
Saya agak sedih itu karena Magdir Ismail itu saya kenal. Dia lawyer yang sudah berpengalaman sekali. Seharusnya itu dia tidak boleh terima itu. Kenapa? Karena dia tahu sebagai lawyer, dia tahu aneh sebagai lawyer, dia tahu itu uang dari siapa atau dari mana. Itu aneh, bagi saya aneh. Sebagai lawyer punya pengalaman, dia mesti tanyakan ini dari mana, untuk apa, dan seterusnya seperti itu. Itu. Jadi kalau misalnya ini kalau KPK waktu zaman dulu jelas lawyernya ditangkap oleh KPK, jadi terlibat. Itu yang pertama. Yang kedua, mengembalikan uang itu tidak menggugurkan pidana. Nah itu Magdir tahu betul itu karena dia pernah menangani beberapa kasus di KPK di mana kliennya ditangkap oleh KPK. Jadi mengembalikan uang tidak menggugurkan pidana. Itu yang kedua. Yang ketiga, memang yang sering saya katakan bahwa pendidikan kita itu bermasalah secara serius. Pendidikan kita berdasarkan Undang-Undang 45 itu adalah melahirkan anak didik yang beriman dan bertakwa. Itu rumusannya yang dibuat dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional. Tapi yang terjadi sekarang itu adalah bahwa pendidikan kita itu melahirkan orang yang harus berijazah. Nah, jadi karena berijazah, kenapa harus berijazah? Karena kalau melamar kerja ditanya, jasanya apa? SMA, S1, diploma, dan seterusnya. Nah, akhirnya orang kejar ijazah. Dia kuliah atau tidak, dia pandai atau tidak, belajar atau tidak, pokoknya ijazah. Itu yang saya pernah ceritakan, ada bupati yang ditangkap KPK dari daerah Pulau Madura itu, teman-teman penyidik kemudian, Pak, Bapak punya ijazah ini palsu. Dia bilang, kalau begitu saya akan laporkan orang itu. Kenapa, Pak? Saya suruh beli yang asli, kenapa dia beli yang palsu? Seperti itu. Jadi ini bukan cerita hoax, Mas Ihsan, tapi ini fakta di KPK. Nah, seperti itu. Jadi akhirnya kemudian ya karena ijazah palsu begitu dan apa namanya model untuk bisa kemudian menjadi pejabat, jadi apa namanya, ya udah kan pilkada, pilpres, pemilu itu banyak punya ijazah palsu. Nah, sehingga akhirnya ketika dia dapat jabatan, dia tidak memahami konsep tujuan pendidikan yang beriman dan bertakwa. Itu tidak ada iman, tidak ada takwa, ya udah. Kemudian apa saja dia sahabat seperti itu. Itu yang kondisi pendidikan nasional kita sekarang. Karena itu saya beritahu sama Mas Anies itu. Supaya perhatikan pendidikan nasional itu. Iya, Mas Ihsan. Masya Allah. Kemarin dengar Bang Dullah, Mas Anies itu di Makassar, ya, dia berkisah tentang ketimpangan. Gampang kalau pakai data-data, pakai lampu saja sudah kelihatan negeri kita ini macam gimana. Apa Bang Dullah itu? Apalagi Bang Dullah orang timur Indonesia yang lampunya paling redup kata di Republik ini. Ya, luar biasa. Masalah pendidikan juga menjadi sorotan. Ada pesantren yang bikin gara-gara pula. Panjang ini kisahnya, timbul tenggelam. Apa yang Bang Dullah ingin komentari dari seorang yang nampaknya Panji Gumilang ini menyorongkan kesombongan di negeri ini, dan ini bukan orang sembarangan. Apa bagian dari sakit jiwa atau apa gitu? Bagaimana Bang Dullah? Nah, saya sebenarnya kalau soal Panji Gumilang, soal LGBT dan seperti itu, saya sebenarnya tidak terlalu terjebak. Kenapa? Karena ini semua pola intelijen untuk mengalihkan perhatian orang untuk menghadapi pilpres. Menghadapi pilpres supaya kemudian orang sibuk dan macam-macam, pilpres mereka susun kekuatan, uang, apa segala macam, kemudian mereka menang. Sebab apa? Itu Panji Gumilang itu sudah sekolah Cianjur itu diresmikan waktu awal reformasi, sebelum reformasi. Sebelum reformasi sudah ada. Dan itu kan proyek Ali Murtopo. Ali Murtopo itu kan perwakilan CIA di Asia Tenggara. Ali Murtopo meninggal, dilanjutkan oleh Beni Burnani. Beni Burnani meninggal, dilanjutkan oleh yang mantan bini ini Hendro Priyono, seperti itu. Karena itu maka mereka aman dari dulu. Tapi ini kenapa tiba-tiba dimunculkan? Karena ini menjelang pilpres supaya kemudian masyarakat dibuat di situ dan seterusnya. Begitu juga LGBT. Kenapa LGBT buat pada waktu menjelang mau pemilu, mau jalan pilpres? Kenapa tidak dari dulu atau sekarang? Untuk memecahkan perhatian masyarakat, perhatian umat Islam, perhatian
para orang yang ingin tegakkan keadilan, pemilu berjalan luber dan seterusnya dengan cara seperti begitu. Jadi oleh karena itu maka saya pikir bahwa kita harus kita tanggapi, tapi kemudian jangan sampai lupa tujuan pokok kita dalam 5 tahun sekali ini 2024, jangan sampai kemudian mereka menguasai lagi dengan cara curang-curang suara-suara siluman, pemilih siluman, dan ada 50 juta yang tidak jelas. Betul. Status pemilihnya dulu itu seperti 16 juta, kok sekarang jadi 50 juta yang tak jelas ya. 16 juta yang belum beres-beres. Ya. Masya Allah. Ya itu. Itu Mas Ihsan. Terakhir Bang Dullah, untuk pencerahan pendengar kita ini yang ada di 23 negara Bang Dullah ini, di Amerika, di India ada juga mereka lagi dengar. Ini di sana nih subuh Bang Dullah, pagi-pagi ini sudah ngopi juga pendengar kita di Singapura. Nasihat apa dari seorang Bang Abdullah Hamahua, orang yang betul-betul mendedikasikan sebagai mujahid, dan apa yang mesti diingatkan kepada pendengar di berbagai tempat, di jalankah, di rumah, di mana-mana, dan di tahanan juga ada perpustakaan tahanan yang minta radio kita untuk didengar di perpustakaan. Silakan Bang Abdullah. Oke, baik. Ya, yang pertama bahwa kenapa Al-Quran itu pertama diwahyukan dengan perintah membaca. Jadi kalau kita perhatikan dialog antara Allah dengan malaikat, itu dalam surat Al-Baqarah ayat 30, itu disebutkan bahwa kata Allah, akan aku ciptakan khalifah di muka bumi. Kemudian para malaikat itu mengatakan, kenapa kau ciptakan khalifah muka bumi, akan makhluk yang menumpahkan darah pada kami senantiasa bersujud dan bertasbih kepadamu. Nah, kemudian kata Allah, kalau begitu, kalau kamu tahu, coba sebutkan nama benda-benda ini. Kata mereka, kami tidak tahu kecuali apa yang kamu ajarkan. Kemudian setelah Adam dicipta, kemudian hidayah dari Allah kepada Adam, di depan para malaikat, Allah tanya, suruh Adam, sebutkan nama benda, maka Adam sebutkan batu, kayu, dan seterusnya, bla bla bla. Artinya inti daripada khalifah itu adalah bagaimana menguasai lingkungan dengan ilmu pengetahuan. Nah, sehingga dengan begitu, maka wahyu pertama itu adalah ilmu pengetahuan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya. Nah, persoalannya adalah bahwa kita tidak mengikuti wahyu pertama itu, sehingga kemudian kurikulum silabus pendidikan kita tidak memperhatikan soal akidah itu. Bismillah, bacalah dengan nama Rabb. Berarti kurikulum pertama Islam pendidikan itu adalah akidah, baru kemudian ilmu hayat dan seterusnya. Oleh karena itu saya mohon kepada bapak ibu-ibu yang punya anak-anak masih SD atau masih SMP, itu tolong pada hari Jumat ini supaya diingatkan bagaimana akidah itu dikuatkan. Nah, ketika akidah dikuatkan, maka kemudian menjadi pejabat disogok berapapun, disuap berapapun, dipengaruh berapapun, karena ingat Allah, pasti kemudian ancaman di akhirat itu luar biasa, maka kemudian tidak akan tergoda untuk bisa melakukan sesuatu kecuali yang haknya saja diambil, sedangkan yang bukan punya haknya meskipun 1 rupiah tidak diambil. Dengan memperbaiki pendidikan di keluarga, pendidikan lingkungan, pendidikan masyarakat, insya Allah 2045 Indonesia bisa menjadi negara yang aman, damai, baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Masya Allah. Terima kasih Bang Dullah pagi hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan dan kemanfaatan untuk orang banyak. Selamat menjalankan aktivitas Jumat ini, Bang. Assalamualaikum Bang Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.